Halo semuanya, kembali lagi bersama kami. Pada video kali ini kami akan memberikan tutorial Google Sheet bagi rekan-rekan yang masih pemula. Pertama, untuk membuka Google Sheet, teman-teman bisa mulai masuk di drive.google.com. Kemudian nanti bisa memilih New. Kemudian di sini ada pilihan Google Sheet. Nah, kalau di sini ada tanda panah gitu ya, itu nanti ada dua pilihan. Yang pertama adalah blank spreadsheet dan yang kedua adalah menggunakan template yang sudah tersedia. Oke, misalkan kita pilih blank spreadsheet, maka nanti akan muncul di tab baru seperti itu dan tampilannya itu nanti seperti ini. Nah, di sebelah kiri atas di sini ada tulisan untitled spreadsheet, artinya belum ada namanya. Kemudian teman-teman bisa menggantinya, rename dengan memilih klik gitu ya. Kemudian diganti aja namanya apa, misalkan contoh 1. Nah, jadi nanti file ini akan tersimpan dalam nama contoh 1. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman siap untuk menggunakannya. Oke, kemudian misalkan di sini kita ingin membuat suatu tabel, teman-teman. Nomor, kemudian di sini ada nama, di sini ada name gitu ya. Kemudian di sini misalkan ada semester berapa. Oke, 1, 2, 3, 4 masih sama, ngetik biasa gitu ya. Oke, misalkan seperti ini. Kemudian ada name-nya. Dan kalau misalkan di sini teman-teman ingin membuat pola, ini kan membentuk suatu pola gitu ya. 01, 01, ya teman-teman tinggal tarik aja seperti saat menggunakan Microsoft Excel. Jadi caranya sama. Semester 1, semester 1, semester 1, semester 1. Oke, misalkan seperti ini. Nah, ketika teman-teman membuat tabel, itu kan banyak pengaturan. Misalkan teman-teman ingin mengubah ukuran kolomnya. Caranya sama seperti ketika teman-teman menggunakan Microsoft Excel, silakan diarahkan di sini antara bisa magic, kemudian tarik aja ke kiri untuk memperkecil dan tarik ke kanan untuk memperlebar gitu ya. Kemudian misalkan di sini ingin membuat border, seperti biasa di blok dulu, kemudian di sini ada pilihan border. Teman-teman bisa pilih dan pilih sesuai yang diinginkan. Misalkan di sini saya memilih yang ini. Oke, kemudian di sini biasanya rata tengah, teman-teman bisa menggunakan yang di sini. Oke, alignmentnya ya, kemudian pilih center. Kemudian misalkan ingin di bold, teman-teman bisa memilih ini bold atau menggunakan Ctrl B seperti biasanya. Oke, memberi warna bagaimana? Oke, kita beri warna gitu ya, beri warna. Di sini ada fill color, dipilih, kemudian pilih warnanya. Oke, mengubah warna huruf sama, tinggal di sini ya, text color, bukan font color, text color. Kemudian dipilih yang diinginkan. Nah, untuk undo juga sama, menggunakan Ctrl Z juga bisa. Oke, sampai sini kita sudah berhasil membuat satu tabel yang diinginkan. Nah, sekarang kita belajar menu-menu yang lain. Misalkan teman-teman ingin ini membuat suatu copy. Jadi teman-teman bisa milih file kemudian make a copy. Kita coba gitu ya. Dan nanti teman-teman akan berhasil membuatnya dan otomatis terbuka di sheet berikutnya. Oke. Kemudian di sini ada file, ada import juga, kemudian ada download. Jadi hasil yang sudah teman-teman buat, kalau ingin di-download dalam format Microsoft Excel, pilih di sini. Kalau ingin di-download dalam format PDF, pilih yang PDF. Itu cara mendownloadnya. Oke. Kemudian di bagian edit ada apa saja? Ada undo, redo, cut, copy, paste, paste spesial, delete, find and replace, view, insert, format, dan kawan-kawannya. Oke, nah berikutnya teman-teman, misalkan ya, yang sering kita gunakan, yang berikutnya itu terkait dengan sort. Nah, kalau di sini caranya mirip. Kita pilih dulu yang ingin diurutkan, kemudian pilih data, kemudian pilih sort ya.
pilih advance saja supaya pengaturannya lebih enak. Nah, sort by kolom apa? Ingin diurutkan menurut kolom apa? Misalkan di sini saya pilih menurut kolom B, tetapi dari besar ke kecil. Jadi saya pilih dari Z ke A, kemudian pilih sort. Nah, gitu ya. Kita coba sekali lagi, data, sort range, advance, kemudian pilih kolomnya. Kalau sekarang di sini saya pilih kolomnya mulai dari name. Name itu ada di kolom D ya, kolom D. Kemudian dari kecil ke besar, berarti A ke Z. Sort. Oke, gitu. Kita lanjut lagi teman-teman. Rename sheet-nya bagaimana? Sama, klik kanan, rename. Kemudian dikasih apa misalkan? Tabel 1. Oke, sudah jadi. Tambah sheet, di sini ada tambah ya. Tinggal diklik saja. Di sini misalkan nanti ada tabel 2. Nah, kalau kita pilih di sini di tabel 1, kemudian pilih klik kanan, di sini ada beberapa pilihan. Ada delete, ada duplicate. Duplicate berarti untuk menduplikasi ya. Kemudian ini ada copy kemana? Ke spreadsheet yang baru atau ke spreadsheet yang sudah tersedia, atau mengganti warna. Nah, di sini ada pilihan, dan di sini ada pilihan hide sheet juga, teman-teman. Oke. Kemudian di format. Di format di sini ada tema. Temanya ya, tema yang diinginkan. Kemudian ada teksnya, di teks ada bold, italic dan kawan-kawan. Di number. Number ini digunakan untuk mengatur ya sesuai namanya ya, bilangan gitu ya. Jadi misalkan teman-teman di sini saya biaya studi. Misalkan biaya studinya adalah 5 juta gitu ya. Oke, nah tetapi ketika saya membuat ini, ketika mengetik ini, itu kan belum ada koma-komanya atau belum ada titiknya untuk pemisahnya. Nah, teman-teman bisa menggunakan format. Jadi ini dipilih dulu, format, number. Kemudian di sini ada beberapa pilihan, apakah dalam number, persen, scientific, accounting, financial, currency, dan kawan-kawannya. Nah, jadi silahkan sesuai yang diinginkan. Misalkan di sini saya memilih Indonesian rupiah. Oke, jadi berubah menjadi seperti ini, 5.000 rupiah. Atau misalkan saya ganti format, number, kemudian saya pilih apa misalkan custom gitu ya. Di sini teman-teman bisa mengganti Rp dengan yang lain, misalkan US dollar. Oke, jadi silahkan digunakan sesuai keinginan, tetapi caranya menggunakan format kemudian pilih number. Oke, bagaimana dengan rumus-rumusnya? Rumus-rumusnya apakah sama dengan di Excel? Kita coba ya, sama dengan sum. Nah, di sini teman-teman, teman-teman tidak perlu mengetik D3 sampai D6 gitu ya untuk menjumlah, karena ini sudah memberikan arahan atau sudah bisa memprediksi, jadi tinggal dipilih aja. Sama dengan ditambah yang bawah. Oke. Jadi, rumus-rumusnya sama seperti yang ada di Microsoft Excel. Nah, di sini kalau teman-teman ingin lebih lengkap, teman-teman bisa memilih ke data, kemudian di sini ada name function gitu ya. Silakan dipilih. Di bagian insert, di sini juga sama sebenarnya. Di sini ada insert cell, insert row, insert column, kemudian pivot table, image, function. Nah, di sini function tersedia juga macam-macam nih, banyak banget tersedia. Checkbox, drop down dan macam-macamnya. Oke, jadi saya rasa ya tidak ada masalah gitu ya. Semua fasilitas yang ada di Microsoft Excel tersedia di sini. Oke, saya rasa itu dulu teman-teman untuk menggunakan Google Sheet gitu ya. Ya, dengan mempelajari yang barusan sudah cukuplah untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah atau tugas-tugas sekolah seperti itu. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.